Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Florentina Mulia. Saya dari kelas 10I SMK Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang evolusi Bank Indonesia dari tahun 1953 sampai dengan 2011. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Pada tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasional DJB. Proses pembentuk Panitia Nasional DJB melakukan pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Pada tahun 1988, deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Faktor 88 atau Faktor 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Selanjutnya, pada tahun 1997, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen atau bersifat bank mandiri. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITV, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of last resort. Selanjutnya, pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas keuangan. Jadi, itu adalah informasi-informasi yang telah saya dapat mengenai evolusi bank di Indonesia. Semoga informasi-informasi tersebut bermanfaat bagi kita semua dan salam sejahtera.